Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zabila dengan NIM 25029014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pilar pendidikan, yaitu pengertian dari pilar pendidikan, jenis-jenis pilar pendidikan, serta implikasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari pilar pendidikan ini. Di sini, konsep pilar pendidikan diperkenalkan oleh Jacques Delors dalam laporan UNESCO pada tahun 1996, Learning the Treasure Within, sebagai respons terhadap krisis pendidikan global di era globalisasi, dengan 4 pilar utama, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, yang menekankan pengembangan holistik intelektual, keterampilan, kepribadian, dan harmoni sosial seumur hidup. Di Indonesia, konsep ini diadaptasi melalui Undang-Undang Sisdiknas dan Kurikulum Merdeka dengan tambahan pilar kelima, yaitu Learning to Believe in God, selaras Pancasila, untuk membentuk generasi beriman, kompeten, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat, serta masa depan berkelanjutan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pilar pendidikan. Pilar pendidikan ini merujuk pada fondasi utama atau pilar-pilar esensial dalam sistem pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, bukan hanya kognitif tetapi juga afektif, psikomotorik, sosial, dan spiritual. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup yang bertujuan untuk membentuk individu yang kompeten, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta Tuhan. Dengan 5 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, serta learning to believe in God, pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, harmoni sosial, dan keimanan, sehingga lulusan tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam kehidupan nyata. Materi selanjutnya itu ada jenis-jenis pilar dalam pendidikan. Adapun jenis-jenis pilar pendidikan yang pertama yaitu learning to do. Pilar ini menekankan penguasaan pengetahuan luas dan mendalam melalui pembelajaran kritis, interdisipliner, serta literasi, agar individu mampu berpikir analitis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kedua yaitu learning to do. Pada pilar ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktik dan kompetensi kerja melalui pendekatan hands-on seperti proyek, magang, dan vokasi sehingga siswa siap menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata dan berkontribusi secara produktif di masyarakat. Pilar pendidikan yang selanjutnya itu adalah learning to be. Pilar ini mengarah pada pembentukan kepribadian holistik termasuk pengendalian emosi, kreativitas, etika, dan ketahanan diri melalui pendidikan karakter yang membentuk individu yang mandiri, berintegritas, dan berpotensi penuh sebagai manusia utuh. Dan selanjutnya itu learning to live together. Pilar ini memupuk harmoni sosial melalui pendidikan toleransi, kolaborasi, empati, dan pemahaman keberagaman, agar individu mampu membangun hubungan damai, menyelesaikan konflik, dan berkontribusi pada masyarakat yang inklusif. Dan pilar pendidikan yang terakhir itu ada learning to believe in God. Pilar ini merupakan adaptasi Indonesia yang menanamkan nilai spiritual, moral, dan ketakwaan melalui pendidikan agama, membentuk karakter beriman yang taat, beretika, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan serta sesama sesuai dengan Pancasila.
Materi yang terakhir yaitu implikasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu implikasi dari learning journal, yaitu penguatan kurikulum interdisipliner dengan penekanan riset, literasi digital, dan pembelajaran berbasis inquiry, sehingga guru mendorong siswa berpikir kritis dan inovatif, seperti melalui program STEM untuk adaptasi teknologi. Yang kedua yaitu implikasi dari learning to do, yaitu integrasi pendidikan vokasional dan praktek langsung via proyek, magang atau prakeran di SMK, mengurangi kesenjangan teori praktek dan mempersiapkan siswa sebagai tenaga kerja kompetitif di era industri 4.0. Implikasi yang ketiga yaitu implikasi dari learning to be, yaitu pengembangan pendidikan karakter holistik melalui ekstrakurikuler, seni, konseling, dan profil pelajar Pancasila, membentuk kepribadian tangguh, kreatif, dan berintegritas untuk menghadapi tantangan emosional dan etis. Yang keempat yaitu implikasi dari learning to live together, yaitu pilar ini membentuk empati individu anti konflik, kohesi sosial masyarakat melalui dialog antar budaya dan kegiatan tim di pendidikan. Yang terakhir, implikasi dari learning to believe in God, yaitu implikasi pilar adaptasi lokal ini, yaitu learning to believe in good, adalah penanaman keimanan dan etika kuat pada individu agar memiliki karakter mulia, integrasi moral, dan ketahanan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari materi pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai pilar pendidikan, yaitu keempat pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, ditambah dengan adaptasi lokal, yaitu learning to believe in good secara keseluruhan, mengimplikasikan transformasi pendidikan dari hafalan konvensional menjadi proses holistik yang membentuk individu adaptif, terampil, berempati, bermoral, dan beriman, sehingga mendorong masyarakat harmonis, inovatif, serta produktif. Di Indonesia, integrasi ini melalui kurikulum merdeka memperkuat nilai Pancasila untuk mewujudkan generasi unggul yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan SDGs 4, menjadikan pendidikan sebagai investasi utama dalam masa depan bangsa. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pilar pendidikan, yaitu pengertian dari pilar pendidikan, jenis-jenis pilar pendidikan, serta implikasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.